Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Makmur, kelas DBI MISI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang objek linguistik bahasa. Bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna pengertian. Bahasa yang terdapat pada kalimat bisa menunjuk pada beberapa arti atau kategori lain. Ada juga bahasa adalah bilangan, sebuah tuturan di sebuah bahasa yang berbeda dengan bahasa lainnya, dan bila mana hanya dianggap sebagai varian dari suatu bahasa lainnya dan hanya dianggap sebagai varian dari suatu bahasa. Fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Setiap masyarakat dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Tidak ada masyarakat tanpa bahasa dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat. Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, fonatif, referensial, kritik, fatik, dan metalingual. Seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki 6 aspek, yakni aspek agregat, konteks, message, kontak, kode, dan adreses. Hakikat bahasa. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Beberapa ciri atau sifat hakiki dari bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistematis, artinya bahasa tidak tersusun menurut pola, tidak tersusun secara acak, secara sembarangan. 2. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol dengan pengertian yang sama. Lambang menandai sebuah yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Yang ketiga, bahasa sebagai bunyi. Menurut Kirida Laksana, bunyi adalah kesan dari pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Yang keempat, yaitu bahasa itu bermakna. Bahasa itu adalah sistem lambang yang berwujud bunyi, maka tentu ada yang dilambangkan. Yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, konsep, ide, atau pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Oleh karena lambang-lambang itu mengacu pada suatu konsep, ide, atau suatu pikiran, maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu. Yang kelima, yaitu bahasa itu arbiter. Kata arbiter bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka yang mana syarat. Dan dimaksud dengan istilah arbiter itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang keenam, yaitu bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan dilambangkan bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Yang kedelapan, yaitu bahasa itu unik.
Bahasa dikatakan unik, yang artinya setiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Salah satu keunikan bahasa di Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis melainkan sintaksis. Artinya, jika kita memberikan tekanan pada kata dalam kalimat, maka makna kata akan tetap. Yang kesembilan yaitu bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal artinya dari ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini ciri-ciri yang universal. Ini tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum yang bisa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat. Yang ke-10 yaitu bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerakan manusia sepanjang keberadaan manusia itu Yang ke-11 yaitu bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suaranya terdiri dari dengan berbagai status sosial dan berbagai latar belakang budaya yang tidak sama. Yang 12, yang terakhir yaitu bahasa itu manusiawi. Alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi, dalam arti hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Kesimpulan, bahasa bisa berperan sebagai parole, drama, dan manage. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.